Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 94. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-94. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada One Shot dari BIP, kemudian ada request dari Dia-chan, Bloody Power Fame, Cold Rain. Jujur aku tidak terlalu mendengar lagunya, tapi lumayan enak. Tapi aku tidak menyimak liriknya Kak, jadi aku nggak tahu apakah mau dimasukin playlist atau tidak. But all good. Terima kasih banyak. Sementara itu sudah bisa dilihat bintang tamu kita pada malam hari ini, Chloe, sudah bisa dilihat di atas. Kemudian jadi lagu request saya yang ada yang mana? Yang mana ya tadi? Sayonara apa Kak? Tapi kan kita putarkan nanti ya setelah setelah segmen pertama ya. Sudah masuk ke Kiwi tapi belum aku tambahkan. Tadi ada beberapa request lagi tapi belum ditambahkan. Abis ini ya. Seperti bisa dilihat di atas sudah tampak bintang tamu kita pada malam hari ini, Chloe. Seperti biasa sebelum masuk ke segmen pertama, sebelum bertanya ke Chloe lebih lanjut lagi, dari tadi sudah banyak fansnya di chatroom Chloe. Jadi sebelum masuk dan bisa lebih lanjut lagi, biar Kak Chloe tidak grogi, ada baiknya sepertinya menonton beberapa klip-klip terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum pernah berkenal dengan Chloe sebelumnya, atau mungkin yang sudah pernah bertemu dengan Chloe sebelumnya. Mungkin bisa diingatkan dengan Chloe selama ini seperti apa nge-stream, atau mungkin bisa diingatkan bagi yang mungkin belum pernah bertemu, mungkin bisa diberikan gambaran kira-kira seorang Chloe seperti apa biasanya kalau di stream. Ada beberapa klip-klip kira-kira 1 tahun ke belakang. Mungkin dengan beberapa klip-klip ini bisa memberikan beberapa gambaran. Ini pendusta handal sekali di chatroom semuanya. Anyway, biar tidak lama-lama, mari selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Udah dingin banget anjir. Makan guys. Sepertinya kesini kan. Kemana ya? Sini ya? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Enak ya? I'm your biggest friend, I'll follow you until you love me. Mati. Ada resep ada resep gak? Bukan resep. Resep tuh ke bahasa Sunda, aku tuh suka kamu gitu. Aing teh beda ya. Resep. Ya, kok diambil? Kocak. Ada gagak bro. Gak. Let me have it, please. Oh my god, I hate my life. I hate my life. Aduh. Where's my first? Wah, chaos banget. Chaos banget. Chaos banget sumpah. Oh my god, this is the first time Peter juara 8. Oh my god. Udah dingin banget anjir. Makan guys. Hahaha, karena sudah habis, sekarang kita akan masukkan suara Chloe. Mungkin Kak Chloe mau menyapa para fans yang sudah dari tadi ada di chatroom. Banyak sekali fansnya Kak Chloe. Halo guys. Halo. Aku bingung ngomongnya anjir. Kenapa dia grogi? Grogi. Banyak banget fans aku tuh, kayak fansnya kipasku banyak banget ternyata guys. Oh my god. Saatnya Kak. Saatnya. Saatnya buka Patreon atau OnlyFans Kak. Kapitalisasi Kak, harus dikapitalisasi. Ini kayaknya banget ditolong. Kenapa? Apa tuh komentarnya? Untung nggak ada klip dari Bang Kain. Nggak ada. Itu lupa. Kan harus dikapitalisasi ya, mumpung ada penggemar, dikapitalisasi Kak. Why not begitu ya Kak Chloe ya? Anyway, ada banyak pertanyaan dari Kak Chloe tadi. Ditunggu Kak ya, apanya?
Mentang-mentang Mas Ali punya, nggak ada ya. Saya tidak punya hal seperti itu ya. Baik, biar tidak lama-lama, karena sudah menyaksikan beberapa klip dari Chloe, dari bermacam-macam klip, mulai dari makan mie hingga ada momen di mana seorang Peter Wongso kalah dalam balapan mobil. Biar tidak lama-lama ngobrol dengan Chloe, biar bisa segera ngobrol dengan Chloe, mari kita masuk ke scene selanjutnya kalau begitu ya. Gua mulu, ya kan nggak apa-apa. Kipasnya banyak sampai dini hari ini. Mari Kak, kalau begitu. Sebentar, ininya hilang. Apa tuh? Oh Malu. no, apa? Sebentar, overlaynya hilang. Oh no. Sebentar, malu. Sudah. Sorry, ada beberapa kesalahan teknis. Mari, pada malam hari ini bintang tamu kita bisa dilihat di sebelah kiri saya, Chloe, seorang streamer di Twitch dari Pulau Jawa. Dari tadi sudah ada banyak pertanyaan dari para viewer. Kemudian, tapi seperti biasa mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Gelap seperti Indo. Kita di negara tropis, Kak. Matahari bersinar terang sepanjang tahun. Mari. Sebelum masuk ke segmen pertama, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya bisa via channel poin, 99 channel poin saja via teks di chat room, atau 369 channel poin kalau mau ngobrol langsung dengan Chloe via audio. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu bisa 189 channel poin saja. Sudah ada 7 request, jadi mungkin masih ada 3 slot lagi setelah ini yang bisa diisi. Begitu. Seperti biasa nanti akan dibagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek di awal, ada story behind streaming scene nanti di segmen kedua, ada trivia dan closing nanti di segmen ketiga. Di antara masing-masing segmen nanti akan ada sesi break sebentar, biar kalau mau kuis segala macam bisa diatur. Baik, biar tidak lama-lama mari kita masuk ke segmen pertama terlebih dahulu, introduction and sneak peek of guest star. Napas dulu Kak, biar tidak grogi. Mari, BTW Kak Chloe, ini aku baru sadar Apa? sensitivitas mic-nya apakah bisa diturunkan sedikit ya? Mari Apaan? kita. Oh, noise suppression aku turunin ya, aku nalain ya. Dikecilin aja, biar nggak terlalu hilang. Soalnya tadi pas kamu napas, bagian depannya hilang. Kan kamu tidak oke. hilang napasnya. Oke, mati dong. Apa ini? Ceritain pas dulu di headhunt sama talent manajemen SM Entertainment Kak Chloe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ternyata aku wawancara trainee. Dadaku kecilkan. Sudah Kak, mari kita masuk kalau begitu ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Kenalan dulu kayaknya Kak Chloe, mungkin ada yang belum pernah berkenalan dengan Kak Chloe sebelumnya. Username-nya apa, panggilan, tempat tinggal, umur dan kesibukan sehari-hari. Anjay. Halo, namaku adalah Chloe. Aku lahir tinggal di Jakarta. Oke. Aku umur gimana ya? Aku kayak malas ngedoxing kalau untuk umur ya. Tapi yang tahu-tahu aja orang pasti udah tahu umur aku berapa. Terus Aku nggak ya? tahu Kak, mau bilang range umurnya Kak? Aduh, kamu nih, kamu nggak? Oke, aku coba 20-an. Mas Adli coba apa namanya? Tebak umur aku berapa? Seharusnya di bawah aku sih, mungkin di antara di angka 22, 23. Tidak mungkin kayak 22, sampai di 25, 28 terlalu jauh. Tidak mungkin. Kalau jadi aku tebak kayaknya 22, 23 kayaknya. Kayaknya baru lulus S1, tidak mungkin kayaknya tua itu Kak. Like you are still having freedom over so many things. Astaga, 69. Kenapa tuh ada 53, 27? Mudah sekali dibanding Anda. Kalau Mas Adli umur berapa? Aku 29 Kak. Tahun ini sih 30 ya. Dia bantuin saya email Ya. Astaga. Jadi gimana? Betul 22, 23 kah? Oke guys, ini aku akan langsung aja ya begitu ya. Aku seumuran Mas Adli. Oh really? Kita 95? No, aku 96. Hah? Tapi aku masih udah 29, sorry.
Serius? Tutut. Serius 29 Kak? Yes, mau KTP boleh. Enggak canda. Bukan umurnya 95, maksudnya lahir 95. Aku lahir 95, jadi Iya. ngitungnya kan 29 ya, belum Ya, aku belum ulang tahun. Kalau Chloe kan aku pikir masih sama-sama 95. Aku tidak menyangka aku sangat seumuran aku Kak. Hampir. Aku soalnya di awal awal tahun. Jadi masuknya hampir ke 95 gitu. Kayak ini komentar. Boleh silakan pegang KTP di sebelah muka Chloe. Di sini Kak, di bawah Nggak sini gitu Kak. dong, Glow. Nanti aku dijadiin. Tiba-tiba aku banyak WhatsApp gitu ya. Tolong selesaikan pembayaran ini. Sudah banyak ya. Kalau KTP keluar, SS guys buat pinjol. Boleh. Boleh. Jadi aku tidak menyangka seumuran aku ternyata. Tapi muka kita emang muka-muka awet muda sih. Iya kan? Aku kalau Betul. misalnya tapi badanku badan kecil Kak. Jadi kalau misalnya aku kalau misalnya pakai baju SMP, aku mungkin masih dikira anak SMP. Mungkin ya. Boleh. Mari Kak, mau baca komentar Atau sebentar. Rame banget chatnya tadi pada fans. Kira kali aku takut. Apa nih? Salam kenal, namaku Peter. Namaku Peter, biasa dia panggil tuh Nengok, kata Peter. Bodoh Is amat. it Chloe Kardashian? Kenapa Chloe Kardashian? Itu jokes dari Levi. Ada salah satu Levi? teman aku, teman di streamer. Sering main game juga aku yang tadi di Kartas aku main sama dia jatuh. Terus, Levi? Siapa itu Iya. Levi? Berapa ya? Buai, aku lupa nama username-nya. Biduan kita, aku nggak tahu Kak. Apa tuh Balita apa Batita? Pasti seumuran Bang Adli. Ternyata betul tebakannya Kak. Aku udah Benar, bilang sama aku. Aku tidak tahu. Sangat tidak menyangka. Apalagi Oh tadi? ya, Levi 55. Oh ya benar. Ya itu tuh. Aku juga masih SMA, mukaku awet juga masih sewit, dulu pakai seragam sekolah. Ya. Amat. Bang Ali SMP. Amat. Bukan. Maksudku kalau misalnya pakai baju anak-anak SMP atau SMA gitu loh, nggak bakal kayak dipikir orang kayak udah gede kayaknya. Ya, kayak udah mau di umur 30 tidak ya. Oh iya betul. Mukanya awet pakai apa bang? Formalin kan? Goblok. Wih kasarnya. Aduh kebiasaan, mohon aku stream juga gitu. Tolong saya. Maaf. Aduh. Cosplay seragam SMP stream nggak ada yang rencananya. Bang Ali pakai baju SMP seragam mencolek, kan aku di rumah aja ya. Mari kita lanjut kalau begitu Kak. Panggilannya ini apa aja Kak? Aku baca di buat PC ada banyak Kak. Chloe kan Chloe biasa. Chloe. Ada juga yang manggil Chloe. Chloe itu Kapin Pinus Smile, dia manggil aku selalu Chloe. Halo Chloe gitu, Chloe gitu. Terus ada juga yang bilang Chloe. Oke. Chloe. Terus siapa lagi ya? Chloe, kayak udah itu aja deh. Paling yang aku inget ya, aku tiba-tiba ngeblank gitu. Ini CHLOE yang pakai tanda petik Ya, itu bacanya Chloe. Chloe. Sorry. Chloe. Oh. Ya Chloe gitu. Oke. Panggilannya Itu- Cici, kata Jonathan. Dipanggil sayang nggak sih Chloe? Kenapa? Dipanggil sayang nggak sih Chloe? Kata Ayah. Boleh. Apalagi? Bu Presdir Choi Ung. Kenapa Choi Ung? Enggak. Nanti. Nah, Chloe itu nama nama apa ya? Nama panggung lah. Nama panggung. Oh, oke. Jadi aku mau cerita dulu sebentar, Anjay. Boleh ya? Ini mau bilang masalah username kenapa namanya Chloe kah? Nah, ya. Alasan boleh. kenapa aku ada Chloe. Jadi dulu di tahun 2017, Anjay. Di tahun 2017 aku nama Chloe itu debut di tahun 2017. Oke. Nah, jadi aku waktu tahun 2017 itu aku masuk ke dalam komunitas nyanyi K-pop. Di? Jadi lagu-lagu K-pop di semula ya. Oh, oke. Iya. Nah itu banyak sih kayak join orang-orang luar negeri juga ada banyak. Nah sebelumnya aku pakai nama asli aku itu. Pasti orang-orang udah pada tahu sih nama asli aku kalau kalian follow Instagram aku. Terus Oh, itu
Rapunzel itu nama asli? Bukan, Rapunzel bukan itu lagi? bukan. Itu jadi gini, nama aku tuh Chloe Rapunzel. Nama panjang, namanya Nama panggung. Chloe Rapunzel. Ya. Oh, oke. Nama aslinya Ya. Asep. Bukan. Bukan. Asep Show ya. Asep Show. Dung 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 di TPI. Dung dung dung. Emang tua ya. Coba Kak terbanglah tinggi menuju angkasa. Lanjutkan Kak. Ya, terus jadi pas aku di komunitas itu ada salah satu aku ketemu sama sahabat aku namanya Hana. Dia tuh ngasih list nama samaran gitu ya. Nah, salah satunya aku ngelihat ada nama Chloe. Jadi kayak aku, oh ini aja nih bagus nih Chloe gitu. Ya udah akhirnya di situ pakai nama samaran itu di komunitas Chloe itu di Smule. Nah, terus habis itu sampai sekarang aku pakai nama Chloe itu. Gitu. Oke. Ini apa lagi nih pertanyaannya apa gitu? ini ada komentar. Emang Kak Hana 90 keren banget. Beda kan ya? Bukan Hana 90 kan? Hana yang kamu bilang itu beda lagi orangnya kan? Beda. Ini teman yang nyanyi itu aku. Beda. Oke. Beda. Asap bensin. Ujang spakbor. Kenapa Ujang spakbor? Dan kenapa Munaroh? TPI itu apa Kak kata Kokoge? Hah, TPI apa ya? Nggak tahu aku. Tadi kamu kan bilang itu ya, Asep Show di TPI, dung 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 dung. Oh, itu nggak tahu. Makanya di TPI ada nonton nggak di TPI Bang Yuri kan Mas Adli kayak. Aku nggak tahu TPI Kak, aku taunya MNC. Zaman dulu banget aku ya waktu masih SD aku lupa juga sih. Makanya lagu itu ngenang gitu lagunya. Show kayak intinya ya TT aja. Aku juga lupa juga sih itu TPI kapan adanya gitu lah. Ada komentar juga Asep Show nama sabun mandi kan, suaranya disamarkan juga nggak Kak, terus mukanya disensor. Ini yang di Smule Kak? Enggak. Enggak, aku kalau Smule memang biasanya aku nggak suara pakai, doang. Nggak, iya pakai suara doang, nyanyi doang gitu, nggak ada muka, nggak kayak di stream di sini gitu. Oke, ada komentar lagi Kak. Zaman dulu nggak punya TV Kak, mahal kata Jungtan. Boleh. Halah MNC. Iya MNC kan udah rebranding ya, TPI jadi MNC Kak. Tapi orang-orang yang dulu punya TV dan pernah nonton TV ya tahu TPI itu ada gitu Kak. Idola cilik beda Kak, itu RCTI. Mas Ali gak usah sosok muda, gak boleh gitu Kak Glo. Katanya sayang dan katanya cinta, tidak boleh kasar-kasar. Cuma No. Buka ET aja Pak. Semula kan aktor komedi TV show Sule. Lagi TPI apa anjir? TPI TV Pendidikan Indonesia. Terus ada KDI dulu kan, kontes dangdut Indonesia. Ya Allah, tapi itu dulu ya ketika masih celah ya. Tidak boleh seperti itu. Kita lanjut kalau begitu Kak Chloe. Yep. Tempat tinggal di mana Kak? Aku Tadi di Depok. awal ada yang bilang itu Kak, biduan kita Depok. Kenapa biduan kita Depok? Aku ingatnya Ayu Ting Ting Kak. Anak saya mah cantik. Ya aku di Depok asli. Sebenarnya sih aku lahirnya di Jakarta Barat, di daerah Cengkareng. Lahir dan asli domisili. Di Jakarta. Terus pindah ke Depok? Pindah ke Depok pas umur 18 tahun. Oh, sekeluarga? Yep. Kenapa tuh? Kenapa pindah dari Jakarta ke Depok? Ada urusan keluarga. Oh, dan sekarang di Jakarta Barat nggak ada kayak keluarga lagi? Udah nggak ada sih. Udah pada pindah juga. Udah pada mencari anjay gitu lah. Oke. Ada komentar. Bukan itu. Ada komentar. Chloe yang kenalin Aiting karena entertain tanah air ya katanya. Cih, ngeri kali. Kenapa Chloe ting-ting? Waktu dulu Chloe yang bantu Ais cari alamat. Oke. Sekarang sudah menemukan alamatnya ya. Boleh. Astaga. Apalagi tadi ada juga komentar. Ada juga KPI Mas. Ya betul Kak. Tidak salah. Ada komentar ini Kak. Itu minum apa tadi? Air minum biasa kan? Air biasa. Oke. Air biasa. Aku cinta air putih. Oke. Dia dulu mendesain Aiting kata Kolmilian. Bangga banget sama Depok Pride ini. Oke. Bener. Depok Pride loh. Tapi kenapa dimulai dari Depok ya?
Banyak kayak begitu. Kita lanjut kalau begitu Kak. Umur sudah, ada tempat tinggal sudah, kesibukan sehari-hari apa Kak? Aku sekarang kerja freelance sih, freelance sebagai voiceover dan editing video automation. Oh, freelance ini Udah, per project atau kamu sekarang masuk agensi tertentu? Enggak, belum masuk agensi sih. Aku lagi nyari-nyari. Sekarang tuh susah banget kayak masuk ke agensi voiceover gitu-gitu. Betul. Sumpah. Tapi ini masuk voiceover kenapa berani terjun ke sana Kak? Apakah punya pengalaman sebelumnya? Tidak sama sekali. Aku Pernah sekolah aku juga? Enggak pernah. Aku otodidak semuanya. Oh, oke. Jadi nggak tahu. Aku kayak mikir nyari duit gimana lagi ya? Ya udahlah kita jual suara aku gitu kan. Ya emang aku juga suka kayak suara aku Acting. kayak nggak acting sih, kayak aku suka. Kalau nggak kayak salah di channelmu ada itu kan? Ada redeem ASMR, ada redeem suara imut. Itu masuk voice acting? Enggak sih, itu aku cuma bercanda-canda doang sih paling, kayak gitu-gitu, kayak bikin seru-seru aja gitu untuk viewers gitu. Aku biasanya kalau kayak gitu-gitu biar nggak bosen gitu, biasanya sih gitu aku mikirnya. Oke. Ada komentar ini Kak, freelance bisa dibawa agensi. Maksudnya beberapa agensi kalau yang untuk translasi ya, kayak untuk penerjemahan itu biasanya ada beberapa yang namanya kayak talent pool. Atau kayak playtester itu ada yang namanya talent pool. Jadi kalau misalnya ada project, biasanya nanti di-mention di Discord gitu loh. Kita ada project untuk playtest game ini, kemudian nanti bisa di-mention. Kalau nanti tertarik bisa daftar gitu Kak. Kan itu freelance ya, tidak terikat ke perusahaan tapi ada di dalam gitu loh maksudku tadi. Nih kamu berarti nyari-nyari project di luar sendiri? Iya, aku sendiri. 2 tahun sih. Sebelum aku masuk ke dunia stream, aku udah voiceover gitu. Oke. Ada komentar tadi Kak, redeem cursing only, beda channel. Beda Bisa channel. dicek di sebentar ya. Bang Kak. Bisa dicek di sini Kak, di Chloe. Di channel ini gak ada redeem voiceover. Redeem cursing only, gak ada. Apalagi? Coba dong voiceovernya. Ya tidak ada contoh yang bisa dibagikan Kak ke publik. Waduh. Yang contoh sampel. Kalau aku aja langsung live bisa mau. Aku boleh. juga. Di TikTok soalnya kan kadang-kadang ada iklan. Ayo gabung ke voiceover academy kami. Itu kan mereka kayak ngasih apa ya? Contoh kan, sampel. Ya, sebenarnya sih aku ada ya. Kalau misalnya mau lihat, aku ada IG-nya namanya Voice by Chloe. Aku lupa, maaf guys. Benar, Voice by Chloe ini. Kirim di chat dong Kak. Linknya kalau bisa dong Kak. Oh ya, link cuy, bentar ya. Cangkaman Gidario. Bisa nggak sih di sini? Bisa ya? 한국 너무 잘했어요. Ya itu. Bisa Kak. Itu Instagram. Wih, banyak juga followernya. Ternyata terkenal. Wih. Nggak ada. Mohon Takut kali. Salah buka. Dibuka di channel di tab yang di bawah. Oke. Ya itu itunya. Oke. Ini kayaknya nanti ada banyak pertanyaan mengenai voiceover. Tadi sudah ada pertanyaan mengenai voiceover. Aku nanti mungkin mau nanya juga, tapi kayaknya nanti aja ya. Mungkin sekalian nanya pertanyaan dari viewer daripada sekarang Kak. Daripada nanti kelamaan, sudah banyak soalnya pertanyaan dari para fans menumpuk. Takut. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan kedua dari aku terlebih dahulu. Arti dibalik Chloe ini selain dari nama yang tadi dicari dan random ketemu, apakah ada arti lain ya? Sebenarnya aku pengen tanya, kalau di Google itu ada Kluwek, ada Kluwih. Itu apakah terambil dari situ ya lore-nya? Tidak, itu ide dari teman aku aja sih, Hana itu. Oke. Soalnya kalau dipanggil kayak Chloe di Twittermu juga namanya Chloe. Jadi kalau misalnya aku cari di Google, Chloe itu kayak nama jeruk atau asam-asam gitu, kan sih? Oh enggak sih, aku nggak ada kepikiran ke itu sih. Terus ternyata kayaknya gitu. Bukan. Tapi ini nggak ada arti lama lain kalau begitu? Nah itu aja sih paling. Oke. Kenapa E-nya 3, I-nya 2? Ya itu boleh juga. Kenapa tuh? Nggak tahu. Aku waktu itu awalnya dulu aku jadi ada 2 akun Mas Adli. Banyak juga akun alternya. Sebenarnya yang pertama itu Sweet Ravensdale. Hah? Oke. Nah itu tahun 2020 aku bikin akunnya.
Nah, habis itu aku kayak mikir aku punya second account namanya Chloe, tapi aku mikir lagi namanya apa ya biar bisa diinget gitu. Ya udah deh aku ditambahin aja O, terus tambahin Y-nya juga gitu. Ya aku Oke. dengan kreasi aku aja sih paling gitu aja sih. Gitu. Ini ada komentar. E3 menandakan Jangan gitu Bang. E3 menandakan menuju kepala 3. Nanti menuju kepala 4 nambah 1. Astaga. Aduh Tuhan. Apalagi pasti buat stalk IG mantan. Kamu kalau misalnya abis mantan begitu di stalk lagi ke IG atau tidak? Aku sih kalau misalnya ada yang begitu aku nggak stalk lagi. Ngapain Kak membuka luka lama? Anjay, gege. Ya kan? Kamu gimana kalau misalnya ada mantan di stalk dulu IG-nya kan? Jangan iya. Kadang sih, tapi kadang Mas Adli, kadang enggak, itu dulu pas awal-awal biasanya kayak baru putus terus kayak stalk terus habis itu udah gitu. Oh, Gitu sih. oke. Gitu aja. Kadangnya setiap hari. Apalagi mantannya Dadang, bukan. Chloe sama mantan. Kadang-kadang kidding. Tapi kalau kayak gitu, ini nggak sih apa namanya wajar nggak sih kayak tiba-tiba stuck untuk awal-awal gitu? Iya nggak sih? Iya Kalau nggak aku sih, kalian? kalau aku sih pribadi enggak ya. Tapi beda-beda ya, berarti beda-beda. Iya, manusia kan orang beda. unik-unik. Manusia beda-beda, unik-unik. Betul, MBTI juga ada 16 kan, jadi kan nggak ada yang sama ya. Benar. Oke, ada komentar. Masa kadang-kadang kata Jonathan. Kadang-kadang kiding-kiding. Pengalaman Oke. pribadi ini kata dia Chan. Kemudian emang Mas Adli punya mantan? Punya Kak, tapi aku kalau udah selesai putus kita ya udah move on Kak. Ngapain masih bertaut dengan yang lama? Bahasaku. Apalagi komentarnya kadang pas bosan gitu ya. Setahu IG mantan Kak? Oke. Aku sih nyari di Tinder terus kamu swipe right kan Mr. Domba. Wajar aku juga suka stalk mantan presi. Bukan begitu. Oke. Habis kah yang mau dibaca? Ada komentar ya Kak. Kakak pernah voice over suara Barbie belum Kak? Kata Jungtan. Belum sih, belum pernah ada kayak klien minta aku voice over Barbie gitu. Oh ini Barbie yang dimaksud oleh chatroom jangan-jangan Barbie yang kocak-kocak di TikTok itu ya? Ya mungkin, nggak tahu juga sih aku. Nah itu Jungtan maksudnya Barbie-nya yang unyu-unyu apa gimana gitu. Aku bingung juga. Oke, ada komentar Kak. Dia itu Barbie-nya kata Kokoge. Terus ada komentar juga. Mas Adli habis manis sepak bola. Bukan. Ibu negara izin visit Farmers Valley-mu. Nanti boleh ditanya kayaknya Kak. Kalau mau nanya masalah Farmers Valley, waktu itu ada yang tanya masalah Farmers Valley di episode-episode sebelumnya, tapi aku lupa siapa dia. Kalau nggak salah nyampe 99 apa berapa? Aku lupa Kak. Oh iya, yang bikin 99. Jadi Waktu itu ada kan, yang betul kalau nggak salah itu ada yang bilang dia bayar kalau nggak salah. Ya nggak jadi. Tapi aku lupa siapa bintang tamunya. Di Vincent. Siapa di Vincent? Tahu. Mas Adli kacang mede lupa gulat. Apalagi? Kita lanjut kalau begitu Kak. Nah pertanyaan dari aku sudah habis. Ya tidak lama-lama. Satu lagi. Apa? Mau tanya masalah Ravansdale dong. Kenapa username Steamnya Ravansdale? Dan kenapa kalau nggak salah IG. Aku kan mutualan sama Peter ya di Instagram. Atau si Musrea atau si Aya juga kalau nggak salah mutualan di Instagram. Dan kadang-kadang kalau misalnya kalian pergi bareng, Kokoga juga kalau nggak salah pernah repost IG Chloe. Itu kan username-nya sebenarnya sama aja kayak Steam ya. Kenapa pilih username itu? Yang nama aku asli sama Ravansdale gitu ya? Bukan, aku nggak ngeliat. Aku nggak nge-stalk profilmu sama sekali jujur. Terus aku cuma kayak ngeliat username RVNSDL gitu kan, kalau nggak salah. Kan sama kayak Steam ya, kecuali itu second account. Oh, banyak kali akunmu ya. Soalnya ya sering di-repost oleh orang-orang RVNSDL itu loh, kayak baca rusun dulu gitu loh. Tapi kan itu Ravansdale ya sebenarnya. Itu Citra Ravansdale itu. Ya namanya. Okay. Ya ada gitu. Ya jadi intinya untuk Ravansdale ini adalah jadi aku dulu waktu masih teenager lucu-lucu lah Babil. Aku suka baca novel. Novelnya itu judulnya Dreamboat.
Nah, Dreamboat itu mengisahkan Dreamboat tentang ini perahu harapan. kalau di bahasa Inggris ininya sih lebih kayak cowok tampan. Dreamboat tuh. Gitu, cowok Oh, tampan. ini yang covernya 2 celana dalam Oh, ini? enggak. Bukan. Celana dalam Bang Buruk dong. Bukan. Soalnya kalau misalnya di Google Dreamboat ini tulisannya dokumenter Kak celana dalam. Bukan Enggak. itu? Bukan. Ini Dreamboat ini apa namanya? Novelnya underrated banget, nggak bisa dicari di Google. Dari Gitu. Malvolent Reverie ini. Bukan, ininya Danny Moon namanya. Tapi susah Danny banget pasti Moon? dicarinya. Danny Moon, apa sih? Oke. Yang ininya. Kemudian kenapa pilih Ravensdale? Nah, jadi di buku itu, di novel itu, karakter utamanya namanya Evie Ravensdale. Nah, aku sangat suka banget namanya novel itu. Aku ada kali bacanya bisa 5 kali, 6 kali waktu dulu. Sampai sekarang aku kadang kalau lagi bosen aku baca gitu. Gitu. Oh, Nah, jadi oke. aku terinspirasi dari nama pemain utamanya sih itu, Ravensdale itu. Oke. Sampai sekarang gitu. Suka aja gitu. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Ada baca komentar sebentar. Ada komentar Boleh. tadi Kak. Namanya juga ABG udah banyak akun begitu ya. Oke. Ya Kak, adik-adikku masih SMA Kak. Akunnya kalau nggak salah udah ada 3 apa 4 sampai sekarang aku lihat. Apaan? Semuanya follow aku Kak. Dia punya banyak akun gitu loh. Akun ini buat posting ini, akun ini buat ini, akun ini buat ini. Tapi aku tidak mengerti gunanya apa Kak. Satu mantan satu second akun kata Almighty Lamb. Mantannya banyak mas, jadi akun buat ngestalk mantannya harus banyak kata Ayah Saika. Oke. Tapi tadi kalau misalnya aku cari Dreamboat doang di Google ketemunya 2 celana dalam Kak. Makanya tadi aku pikir yang itu, ternyata bukan. Oke. Anjay, ternyata anak skena pernovelan kata Tatang. Iya, Oke. aku suka banget. Aku bisa nulis juga sih kadang ya guys, kadang. Oke. lanjut. Nah, biar tidak semakin menumpuk, kita masuk pertanyaan pertama Kak dari viewer. Banyak kali fansnya. Apa nih pertanyaan pertama tidak kelihatan Kak? Kenapa Klo suka solo traveling? Apa aja yang udah Klo dapet dari traveling yang udah dilakuin selama ini? Loh, kamu kalau misalnya jalan-jalan itu bukannya sama bareng-bareng ya? Aku Sendiri? pernah juga solo traveling. Oke, ke kota luar kota. Iya, pertama kali itu di Bandung, ke Bandung. Oke. Ya itu udah lama sih, pas tahun 2008. Kayak sebelum Covid ya, 2017 apa 2018 gitu. Aku solo traveling terus masih kerja awal itu. Terus ya udah akhirnya ke Bandung sendirian. Aku suka tuh kalau misalkan traveling tuh, solo traveling tuh bikin itinerary, paling kayak itinerary misalkan hari ini aku ke coffee shop, hari kedua ini aku ke museum ini, bla bla bla. Jadi kayak udah ada waktunya gitu. Aku suka bikin itinerary sendiri gitu. Kamu anaknya J ya? J. MBTI-nya? Aku. Yang suka kayak ngatur segalanya tertata dengan rapi. Oh ya kah? J. Aku juga J karena aku kayak suka ngatur jadwal. Kalau anak-anak yang biasanya MBTI-nya ujungnya P itu kan biasanya mereka kayak nggak suka kayak mikir ya hari ini kayak misalnya pingin bebas. Kalau misalnya kayak J gitu kan tertata rapi ya, mesti bawa ini, mesti ke sini, besok ke sini, besok ke sini, besok ketemu si A, si B gitu. Kamu nyiapin itu kalau begitu? Kalau solo traveling aja sih, kalau hari kayak inian biasa nggak pakai kayak meeting ini enggak sih. Gitu. Oke. Aku pikir kamu J Kak. Enggak, aku INFP. Menjelaskan. Oke. Apa nih, ada komentar tadi Kak? Excuse me, aku juga P. Aku P. Aku juga J, Jonathan. Ya, MBTI kamu apa udah? Aku INTJ Kak. Jadi kayak begini. J geng, Chloe J, MBTI Jamet. Kukira J itu Jawa. J ya Jota Slim. Katanya STMJ. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Lalu? Sama dong Mas. Aku tahu Kelvin sama dengan aku, kan aku udah lama Kak. Detil-detil orang-orang kan aku ingat ya. Kamu aja yang gak ingat aku Kak. Waduh. Kita lanjut Kak. Kalau begitu dari pertanyaan yang di atas, apa aja yang udah Klo dapat dari traveling yang udah dilakuin selama ini? Apa aja tuh? Selaku solo traveling seru kan? Sendiri? Seru banget. Aku pertama kali itu seru, terus kayak gimana ya? Lebih banyak freedomnya sih. Aku anaknya sangat menyukai freedom, kayak aku bisa
nongkrong sepuasnya, aku bisa bengong gitu, kadang bengong terus main HP tuh kayak foto-foto, terus kayak posting, terus apalagi ya lebih banyak kayak gak dikekang waktu juga, kayak aku mau kesini juga bodo amat, aku bisa nongkrong dan lain-lain, kayak gak ada yang bisa ngatur aku juga sih, lebih banyak freedom kalau untuk solo traveling itu. Ini kamu solo traveling sudah sejak ke Bandung pertama kali sampai sekarang sudah berapa kota yang sendirian? Aku lupa, kayak 2 kali deh. Baru 2, sisanya berarti rame-rame. Iya, tapi aku pengen banget kayak mau ke mana ya, kayak solo traveling ke daerah, mungkin mau ke Jogja atau Bali, anjay. Nggak tahu sih, kita tunggu fulusnya ya guys ya. Oke. Ada komentar Kak, diam-diam ternyata Chloe Hunter Tier S ring solo leveling. Solo leveling beda Kahai. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan kedua dari Almighty Lamb, top 5 makanan paling gak disuka. Wow. 5 makanan. Termasuk minuman gak sih? Aku boleh input minuman juga gak sih? Pertanyaannya makanan Kak. Iya sih, makanan sih ya. Oke, 5 makanan. Teren. Pertama, duren. Oh sama Kak, aku tidak bisa duren. Ya kan? Duren. Sayang sekali. Kedua, tetelan. Tahu kan Tetelan? gaji itu? Iya, gaji yang biasanya di bakso atau di bakso biasanya sih. Oh, kalau misalnya kayak sup sapi. Oh, tetelannya Iya. ini. Aku Iya, pikir tetelan benar. itu yang, kebayang gak sih kalau misalnya sup sapi anget, kemudian kamu dinginin aja. Aku pikir yang lemak di atasnya itu tetelan, ternyata bukan. Itu termasuk juga kayaknya deh, gaji. Itu termasuk gaji. Nggak enak Gaji gak sih kalau misalnya makan yang udah lemak-lemak itu? Enggak suka Iya kan? aku, kayak pernah kelolodan soalnya Mas Adli. Apa itu? Kelolodan bahasa Jakarta, bentar. Kelolodan itu kayak kemasukan gitu. Jadi kayak belum dikunyah udah kemasukan si makanannya gitu. Oh, I see. Tersedak. Ya, tersendak. Ya, betul. Tersedak. Nah, gitu. Oke. Ada komentar tadi. Durian sama nasi itu best, kata Peter Wongso. Durian kesukaanku itu mah lemak dingin doang Pak, kata dia Chan. Oke. Terus saya mau tanya apa lagi ya? Nomor 3 apa lagi? Kayaknya aku mau include ini juga ya. Agak minum ini. Aku kalau makanan sih kebanyakan bisa dimakan. Ya, kecuali yang tadi. Nah, yang ketiga mungkin bisa di-include ya. Susu putih. Aku nggak bisa. Itu termasuk makanan nggak ya? Tetap lah ya. Oke, susu. Kalau susu vanilla, tidak susu putih bisa. Vanilla intinya. Vanilla. Aku nggak suka vanilla, susu putih. Gitu. Ini vanilla semua yang berasa vanilla. Iya. Kayak misalkan es krim rasa vanilla. Why? Kenapa tuh? I don't know. Aku dari bayi aku nggak bisa minum atau makan itu vanilla. Kayak dari bayi intinya nggak pernah. Karena langsung mundur gitu. Oh, tapi kalau misalnya dikasih perisa tertentu kayak strawberry coklat bisa? Kalau misalkan kalau di mix boleh, bisa aja sih. Tapi kalau kayak vanilla itu enggak, aku nggak bisa. Bayi minum susu coklat kata Bang Randy. Gak ada kan susu formula yang coklat? Yang nggak suka vanilla biasanya bukan begitu kali ya? Ya Allah juga. Astaga. Bukan begitu kan? Kalau kasih seduh susu segar plain bakal mual nggak? Nah kalau begitu gimana? Susu segar aku nggak bisa, susu segar plain, apalagi susu beruang. Nggak. Kalau aku lagi sakit, aku nggak bisa minum susu beruang. Kan biasanya orang-orang kayak pada nyuruh tuh susu beruang kabar ini. Aku mau tanya itu Kak, susu beruang yang ukurannya lebih kecil yang dikasih perisa kayak gandum gitu nggak juga? Enggak. Oh oke. Kayak Arab ngasih di depan muka langsung. Arab? Reza Arab gitu kan? Oh iya, Reza Arab. Susu beruang serem jir Chloe merahnya. Susu beruang, aku gak suka vanilla. Bukan begitu. Kenapa orang-orang kesana arahnya? Satu lagi apa tuh? Sudah 4 berarti kan? Ada durian, ada vanilla, susu segar, gaji, tetelan. Satu lagi apa tuh? Pepaya, aku gak suka. Why? Kenapa? Bau cuy.
Bau. Pepaya kan enak. Enggak. Kalau makan pepaya yang habis dibikin kayak es krim gitu, kayak nggak tahu juga kah? Emang ada Kayak papaya es pepaya. krim? Aku pas SD pernah kayak makan pepaya dipotong, habis itu kayak dimasukin celupin ke coklat leleh, Oh, habis itu itu. dikeluarin Iya. dan dimasukin Heeh. kulkas. Itu nggak cocok juga? Enggak, itu aku lebih pilih yang rasa pisang. Kan ada pisang sama pepaya. Ah, Ya, aku lebih pilih yang pisang. oh oke. Ada komentar Gitu. dari Berol Kompak, ujung-ujung festival durian ke pepaya. Betul. Pepaya aku enak kak. Aku waktu kecil disuruh makan pepaya dikeplak pakai sendal sama ama karena aku nggak mau. Oke. Bang Heb ingatnya lama juga ya. Chloe biasanya caviar udah. Caviar. Ya mulai caviar. Tadi mau tanya apa masalah pepaya ya? Heeh. Ada yang mau ditanya rasa-rasanya tadi terkait ini durian ke pepaya. Oh, tapi mau tanya sesuatu agak sensitif dikit. Oke. Kalau misalnya susah buang air, tidak makan buah pepaya? Enggak. Minum adem sari. Kok adem sari? Adem sari kan buat sariawan kak. Atau vegeta. Oh, Ya kan? I Bisa. see. Iya, Oke. Soalnya buah pepaya itu kan punya tujuan salah satunya bisa melancarkan pencernaan ya, bukan ekskresi di bagian bawah. Jadi sebenarnya tujuannya ke sana kak. Jadi aku mintanya ke sana tadi. Kalau sembelih makan sambal biar diare, bukan. Temannya Goku. Kenapa temannya Goku? Weh? Vegeta. Mega Ya wah. Kenapa Vegeta temannya Goku? Tahu tidak ya Vegeta Dragon Ball? Iya lagi. Astaga. Tenggorokan kamu diusus besarkah ke Chloe? Bukan. Aduh Tuhan. Apalagi ini? Aduh ya Tuhan internetku. Oh no. Mulai kak. Mulai internet saya. Aduh ya Tuhan internetku. Semoga tidak kenapa-kenapa ya Kak Chloe. Mari kita lanjut. Kalau Amin. begitu Kak Chloe, aku baca komentar sebentar. Tadi ada komentar Pangeran Sayan minum susu juga bisa, tapi dia kan nggak suka ya. Apalagi kita lanjut kalau begitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu dari Dia Chan. Tutorial mengumpulkan banyak kipas gimana Kak? Nggak tahu. Aku jadi diri sendiri paling. Cie. Anjay. Nggak tahu. Aku nggak tahu cara mengumpulkan kipas. Anjay. Tapi ini Gitu kalau kan. misalnya kamu sendiri selaku orang yang mungkin juga punya beberapa orang yang suka ditonton atau yang suka diikuti di media sosial, itu kalau misalnya orangnya kayak tidak menjadi diri sendiri tuh bisa dibaca gak sih? Dibaca gimana tuh? Kayak misalnya kelihatan gitu loh, ini kayaknya orangnya nggak genuinely seperti ini, kayaknya agak pura-pura, ada kayak apa? Dibuat-buat tadi kan gitu kamu ya. ya betul. Tadi kan kamu bilang salah satu cara biar punya banyak kipas menjadi diri sendiri. Tadi Iya, apa terus pertanyaannya? kalau misalnya ketemu orang yang mungkin kayak Oh, ketemu personality-nya kayak orang. dibuat-buat gitu, suka nggak nontonnya? Mungkin tidak ya. Kayaknya aku biasanya nggak aku nonton sih, kayak oh ini orang begini, ya udah aku skip gitu, kayak ya udahlah skip gitu. Gitu sih paling. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaannya, tuh mengumpulkan banyak kipas dengan cara menjadi diri sendiri begitu ya kak ya? Penuh. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan dari Kokoge. Info nobar FF7 Advent Children. Next. Tapi aku masih mikirin untuk nobar di DC aku, tapi itu mungkin nanti akan ada nobar gitu-gitu, tapi aku nggak tahu kapan. Ini film. Ya, film Final Fantasy 7 Advent Children. Film Final Fantasy. Oh, ada filmnya. Yup, benar. Ini cuma satu-satunya film FF yang ada kah? Atau banyak ya lah? Kayaknya iya. Aku nggak deh. pernah tahu ada film Final Fantasy. Oh, Iya, ternyata ada betul. film-film lain. 2001 pun ada, 2005 pun ada. Oh, aku tidak tahu kak. Aku pikir ini apa tadi FF7. Ada satu lagi. Ada dua ternyata, 2001 dan 2005. FF15. Oh, ada 2016 kak. Oke. Kenapa ditanyakan
info nobar, apakah suka FF dan suka nobar, suka film FF? Aku beberapa tahun kemarin aku ada main Final Fantasy 7. Itu aku stream dari awal first gameplay sampai tamat. Aku suka banget, dan terus abis itu aku lanjut lagi main Crisis Core Final Fantasy 7. Nah, ya orang-orang gimana kalau kita nonton? Iya, Crisis Core. Nah, terus kata Koge sama Gobel bilang, gimana kalau kita nobar Final Fantasy 7 Advent Children gitu, bareng-bareng gitu, sambil kayak aku juga belum nonton gitu kan, aku penasaran gitu kan, karena aku udah menyelesaikan game itu. Nah, bagaimana kalau kita nobar bareng gitu? Tapi aku masih pikir nanti dulu deh, bentar, aku harus adain jadwal aku dulu gitu. Oke. Kita balik komentar sebentar Kak. Ada komentar tadi. Ada satu lagi F15. Aku cuma nonton FF King's Glaive. Itu kayaknya 2016 tadi ya. FF7 kan ada Fast Furious 7. Iya. Yang 2001 aku nggak tahu Kak. Aku jujur pribadi nggak tahu ada filmnya. Aku nonton FFTV. FTV beda Kak. Free Fire season 15 beda lagi. Penggemar FF kah? Main yang klasik juga? Klasik, iya, itu yang aku pertama kali main first play itu aku yang klasik, yang original. Oh, Bukan Final yang remake Fantasy 7 yang original aku mainnya, karena aku ya itu. Oke, ada komentar awal hostnya kalau FF tapi tar juga tahu tinggal browsing. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya. Yap. Dari Jungtan, lore-nya komunitasmu Trish Fountain itu tentang apa? How do you put yourself there? Apa itu? Trish Fountain itu ada di game Persona 1 dan Persona 2. Ada juga sih di Persona 3, 4, 5. Tapi itu jadi apa bahasanya kalau misalkan cuman lewat doang. Cameo. Filler. Jadi cameo doang. Oh, oke. Nah, tapi di Persona 1, 2 itu Trish Fountain tuh ada, dan dia tuh mungkin bisa jadi nggak bukan main karakter sih, lebih kayak, jadi Trish Fountain itu adalah penjual yang jual bisa save di situ, terus bisa nambah darah di situ. Semacam checkpoint dan shop. Nah, checkpoint. Terus abis itu, tapi masalahnya si Trish Fountain itu mahal banget kalau misalkan kita mau isi darah gitu. Dan mahalnya bisa bokek lah kalau misalkan kalian abis grinding terus bingung nih mau isi darah. Terus kalau ke Trish Fountain pasti harganya mahal gitu. Tapi ya worth it sih. Ya mau isi darah gitu daripada mati gitu kan. Gitu. Ini kalau misalnya balik ke lore komunitas yang Trish Fountain itu, nama komunitasmu Trish Fountain? Ya, Trish Fountain. Kemudian hubungannya dengan tambah darah segala macam dan persona? Ya itu aku suka game favorit aku tuh Persona 1, 2. Jadi kayak aku mikir bagaimana kalau aku namainnya ini aja, Trish Fountain gitu. Soalnya dulu aku bukan Trish Fountain namanya. Terus apa? Aku lupa namanya. Apa ya guys, aku lupa lagi. Bentar, aku lupa ya. Terus apa namanya? Udah lama. Borhead. Ya, Borhead itu di Seven Deadly Sins. Karena aku suka anime Seven Deadly Sins. Jadi aku kepala babi hutan. Iya betul. Oh. Dulu itu aku mikir aku mau hilang dari Diana Seven Deadly Sins deh. Kalau dulu aku iniannya Diana Seven Deadly Sins. Diana itu apa lagi? Itu karakter di Seven Deadly Sins. Oke. Babi. Iya, Bor itu babi hutan kan? Betul kan? Iya. Aku kan baca nama binatang ya. Bukan berkata-kata kasar kan. Apalagi komunitas kamu bikin bokek dong Kak Chloe. Kenapa tuh? Oke, itu cuma candaan doang. Yang bokeh-bokeh itu. Jadi kamu bisa pisang goreng nggak kata Jungtan? Hah? Di komunitas Kak di warung. Komunitas. Boleh. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Ayah Saika. Rekomendasi pasir dari Chloe apa dan cara milih pasirnya gimana? Pasir? Weh, kenapa tiba-tiba pasir? Weh, girl ke?
Itu jokes kita. Kenapa pasir? Weh, kamu ternak kerang kah? Kenapa tiba-tiba pasir? Enggak, jadi gini. Aduh, memalukan sekali harus cerita di sini ya. Kenapa tuh? Jadi 3 hari lalu, rumah aku pompanya mati. Terus mandi debu? Enggak, pompanya mati. Aku kan, aku main Fall Guys sama teman-teman istri bangkain waktu itu sama yang lain-lain. Nah terus aku bercanda gitu, guys tau gak sih pompa aku mati hari ini gitu kan. Oh kenapa bu Chloe gitu kan. Karena karena airnya nggak ada, jadi aku mau nggak mau harus pakai pasir untuk cebok. And then I was like, oh no, aku bercanda doang gitu. Terus kayak klip kata Bagai. Chloe, No, it's just a joke. So not demure. It's just a joke. Gak lah guys, udah aman kok, udah aman. Ada tuh. No ya, no. Ya Tuhan. Takut banget. Bangkain Bu, tolong. Takut banget ternyata, ya Allah ya Tuhan. Baking cookies. Oh gitu, ya gitu ternyata. Tidak menyangka. Padahal dari awal sudah, astaga, padahal image-nya sudah cantik dari awal, ternyata tiba-tiba, wow, my god. Ini mau berakhir radio, maaf ya. Kenapa? Tapi sekarang udah aman. Udah aman. Tapi sekarang sudah aman. Udah aman. Alhamdulillah. Ini kalau misalnya lagi ada kendala-kendala kayak begitu, pompa mati itu memang tidak pakai air PDAM segala macam. Udah aku kurang tahu sih, tapi tadi katanya pompanya tuh kayak bocor gitu. Nah, makanya 2 hari itu kayak diganti pompa gitu sama tukang gitulah. Oke. Terus ini diselang-selang, cucu pipa-pipa gitu itulah. Sementara itu berarti kayak nggak cari atau ngungsi kemana-mana dulu buat kebutuhan air. Nah masalahnya cuman aku doang yang mati. Jadi kalau tetangga-tetangga tuh nggak. Jadi mau nggak mau aku ngambil air sama tetangga jadi ini buat pipis doang gitu. Iya paham. Aku juga pernah ada di momen kayak gitu kok, pas masa-masa di mana kayak bak mandi lagi diperbaiki atau orang kayak lagi perbaikan WC, kan aku nggak bisa ngapa-ngapain kecuali numpang WC bu gitu. Iya gitu sih. Kita lanjut Kak dari masalah pasir. Apa nih? Dia chat menanyakan impresi cosplay jadi Frieren makan samyang pakai tangan Kak. Kalau tapi aku mau ngomong sesuatu yang mungkin agak ofensif ya. Jujur pertama kali ngelihat kamu di klip tadi tuh aku ingat itu Kak. Apa? Mak Lampir yang di Indosiar dulu Kak, yang jam-jam malam-malam dulu nonton. Iya sih, aku bingung. Soalnya putih Kak, aku pikir itu. Ternyata Frieren. Iya Frieren. Oh berarti Mas Adli belum tahu aku cosplay siapa gitu ya? Enggak, aku nggak tahu itu siapa Kak. Aku pikir Mak Lampir itu Kak. Sorry. Jauh banget. Anaknya itu Mbak. Frieren. Gitu. Tuh pertama kali. Impresinya Kak. Pertanyaannya impresinya Kak. Pertama kali aku jujur pertama kali itu sangat-sangat kesendak sih tadi sih kayak waktu itu. Soalnya si mie-nya tuh sangat-sangat kayak udah lama jadi kayak kering gitu loh, terus pakai tangan lagi kan, terus belepotan gitu sih. Oh, kebanyakan yang ngechat jadi susah makan begitu ya, jadi mie jadi kering. Kering gitu sih. Oke. Kenapa tidak pilih mie yang basah gitu ya? Kenapa waktu itu milih samyang juga ya? Apakah emang sengaja ada perayaan tertentu? Enggak sih, aku ini aja kayak, kan samyang kan lebih dominan kayak pedes gitu kan. Pernah lihat Frieren makan samyang yang pedes, ya nonton deh Chloe gitu sih paling. Oh, bagus gimmicknya ke arah sana. Oke. Iya. Gitu. Tadi mau tanya apa terkait ini ya? Itu cosplay pertama kali kah selaku Frieren atau pernah cosplay lain? Enggak pernah seumur hidup aku pertama kali cosplay itu Frieren itu. Kalau misalnya pergi ke CF kayak kemarin itu nggak cosplay selaku orang biasa? Itu cosplay aku di CF.
Hah? pakai free. Jadi aku awalnya aku cosplay free reign di CF, terus masih pas pulang besoknya aku pakai cosplay free reign untuk streaming gitu. Jadi Aku nggak inget Kak. Waktu itu soalnya si Ajam pernah posting foto yang Ajamnya ditutup sendiri mukanya, sama siapa lagi tuh ditutup mukanya. Tapi iya. waktu itu aku ngeliat kayak ada, tapi nggak inget ada yang cosplay. Soalnya kalau misalnya main bareng waktu itu kan sering update ya di Instagram, jadi aku bisa lihat kan. Ya sih, itu beda. Jadi aku datang ke CF tuh 3 kali. Nah yang kedua itu aku cosplay. 1 sama ketiga tuh aku nggak cosplay. Apakah gerah ya cosplay? Jujur iya. Kemudian nggak kenapa-kenapa? Kalau misalnya gerah seperti itu tuh ngidupin kipas angin dan AC doang? Iya, pasti. Aku hidupin kipas angin. AC sih paling. Untuk pas datang ke CF juga. Apakah gerah juga ya? Gerah dan agak riskan karena ini sering kalau week tuh lebih turun. Kusut. Itu paling gak enak banget kusut sumpah Mas Adli. Aku sangat-sangat pas di CF tuh kusut, aduh gimana ya, bingung gitu kan. Ya udah, tapi ya aman sih. Udah aku pas pulang tuh aku sisir-sisir tuh si rambut si free reign supaya nggak kusut. Terus kanan dibalikin lagi kan sama itu. Paling gitu sih. Oke, aku baca komentar sebentar Kak. Ada komentar, kita nggak ketemu kemarin, kata Hani. Iya, padahal pengen ketemu sama Mamadu dan Glo dan lain-lain. Tenang, tahun depan aku ke CF lagi. Ini akomodasi dibayarin? Hah? Akomodasi si Hani dari pulau ke pulau akan dibayari kah? Kalau tahun depan ketemu lagi? Waduh. No. Waduh. Ada komentar Kak, itu emang era Chloe masih sombong gak mau ketemu orang lain Pak Adli. Betul. Siapa itu yang nanya? Kok gak Kak? Oh ya, yaudah, YTTA ya. Ada komentar dari Tatang ini, kayaknya ini komentar Tatang ini terkait yang tadi Kak. Kalau gerah apakah buka baju? Kalau yang tadi itu ya. Karena aku pakai baju dalam juga, jadi kayak dibuka. Gitu. Ada komentar Kak, CF ketiga ya kata Peter Wongso. Iya, kan tadi ada. CF kedua yang pakai free reign. Oke. Ada komentar Kak, aku November ke CF lagi Chloe. Semoga amin, kata Hani. Ih, seriusan? Nggak tahu deh aku bisa apa enggak ya. Aku bingung. Nanti deh aku lihat. Kenapa bingung? Aku mau mengumpulkan fulus. Untuk? Ya untuk aku. Bentar ya, ada komentar lagi tadi Kak. Apa lagi ya? Langsung ditodong kata Tatang. Terus ada komentar lagi, kemarin Chloe dibawa pakai sangkar mas pas CF. Kenapa? Apakah dia burung? TTA udah bahasan di mohon tolong diituin. Kenapa tuh? Kenapa disangkar? Mari CF21 kata Ryuki. Terus ada komentar, apakah betul kalau hati Chloe kalau kosong 2 tahun akan disita negara? Kata siapa kosong? Enggak, itu mah inian banyakan di IG tuh disita kan yang apa sih yang paham. Kalau 3 bulan akan dibekukan kan, kalau 2 tahun disita negara. Tapi apakah hati Anda kosong? Kan nggak ada yang tahu ya. Aduh. Aku paham meme-nya Kak, tapi aku kan pengen balikkan ke IRL-nya. Ada komentar Kak, kami lihat-lihatan tapi tetap terpaut sangkar. What do you mean by sangkar? Apa sih? Pasti kok koge nih. Bukan Shoe Galaxy, kenapa sangkar? Itu masih. Terus TTA, skip aja Mas ditolak. Ya kita lanjut ya. Ada komentar Kak, yang nyita malaikat cinta antar kata Alex. Terus ada komentar, aku kosong Kak. Bukan aku, aku nggak nyari Kak. Aduh Tuhan. Kita lanjut kalau begitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kokoge. Ceritain pas dulu di headhunt sama talent manajemen SM Entertainment Kak Chloe. Cie, oh my god. Oh my god. Annyeonghaseyo 선배님. Annyeonghaseyo Chloe Himnida. Tapi nggak ada rencana kayak kalau di Jakarta kan ada beberapa opsi kayak itu ya, kayak iya luar biasa kali Kak, aku interview sama calon trainee SM Entertainment kan takut banget ya. Kamu kan? Aku ya. Oh ya.
mikir dulu anjir. Oh, Tapi kalau di Jakarta kan ada opsi itu ya, kayak audisi ke tempat, nggak datang kah? emang iya? Aku baru tahu. Ada kan kalau nggak salah Mana kayak harusnya SM. datang ya? Itu kan Harusnya yang on datang the ke spot kan kantor ada ya. Mm-mm. Soalnya kan Iya sih. SM Town ada cabang kalau nggak salah di Jakarta. Kamu nggak pernah datang kayak begituan kah? Enggak, aku nggak bisa ngedance Mas Adli. Kalau nyanyi sih oke lah. Oke. Ada komentar kak. Clue itu sampai name-nya Carmen udah. Sembenim. Nih. Oke. Sebentar. Tadi kamu kalau nggak salah bilang di Semule suka masuk komunitas nyanyi K-pop. K-pop. Suka K-pop sejak lama kalau begitu. Baru-baru sih jujur Li, dari tahun 2015, 2016. Oke. Kemudian Coba. pick up bahasa Koreanya otodidak. Sejujurnya aku nggak bisa mendeskripsikan aku tuh bagus bahasa Koreanya gitu. Jadi kayak aku ya otodidak tapi kayak aku nggak mikir aku bagus gitu. Oke. Ada komentar kak. Kalau dulu bisa nyanyi doang kata Hani. Sekarang bisa apa lagi? Bisa menaklukkan hati boy. Semule itu apa? Semule itu kayak aplikasi untuk berbagi suara gitu loh. Kita kayak bisa Ya, karaoke. nyanyi-nyanyi. Kemudian kita bisa nyanyi dan share hasil nyanyinya ke publik gitu loh, gitu kan. Banyak klip hari ini. Iya. Ada komentar itu lumayan lama nggak sih 2015? Iya udah 10 tahunan kira-kira. Iya. Reaksi perut dan usus besar sebelum buang air besar. Kenapa semule? Mules. Mulet. Astaga. Ya. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Sami Sismi. Apa langkah-langkah pertama kalau mau terjun ke dunia voice over? Wow. Sudah 2 tahun pengalaman Kak. Boleh mungkin berbagi dapur? Lebih Capek ya sebenarnya. Sampai capek sih menghela enggak. napas. capek sih enggak ya Mas Adli. Tapi kayak jujurnya aku nggak ada teknik-teknik apapun karena aku dulu ya waktu masih kecil aku kalau main game RPG kan biasanya ada kayak teks orang ngomong ya. Nah aku kadang suka kayak ngomong kayak bilang kayak dialognya gitu. Dialognya aku ngomongin terus kayak dari situ aku kayak mungkin dari situ belajar ya. Jadi kayak sekarang aku kayak mikir gimana kalau aku coba gitu kan. Kayak misalnya kayak contoh-contoh misalkan kayak iklan-iklan aku coba gitu kan. Ternyata awal-awalnya sih jujur Li aku sangat-sangat masih jelek banget, masih nggak tahu yang namanya intonasi, yang namanya hal-hal yang dan lain-lain lah intinya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu aku terus coba. Akhirnya udah lumayan bagus dan bisa diterima sama klien-klien gitu. Sejauh ini selama 2 tahun pengalaman ini benar-benar terjun baru 2 tahun atau sebelumnya sudah pernah? Terjun 2 tahun, belum pernah. Itu sudah banyak kah klien yang diterima? Lumayan mungkin ada 500 lebih. Banyak juga. Iya. Project banyak kak, satu kali project. Lumayan. Income? Lumayan. Biasanya aku kayak buat ada klien-klien tuh misalnya buat konten, terus iklan, YouTube, vlog, company profile, korporat sama suara berita paling. Berarti jangan-jangan selama ini sudah pernah mendengar suara Chloe tapi mungkin tidak sadar nih Chloe yang isi suara. Aku pernah masuk ke iklan Spotify. Iklan Spotify? Jadi kalau misalkan kalian ada Spotify nanti aku ada suaraku, pernah aku masuk situ. Terus aku juga masuk ke iklan YouTube Ads. Terus ada lagi aku Telkomsel. Gile. Terus BCA. Terus ada beberapa sih kayak yang lain kayak konten-konten makan tuh yang Tawan, Ichiban Sushi, terus dan lain-lain ya. Iya, talented sekali. Wow. Aku jujur tidak menyangka, sama sekali tidak menyangka kak. I really have no idea. Ini kalau misalnya ada yang kalau misalnya lagi buka Spotify Premium ingin mendengarkan tanpa iklan, ingin mendengarkan yang bebas tanpa iklan. Enggak, bukan yang itu. Begitu kah? Aku mana? Kan lupa, kayak aku lupa. lagi komentar di belakang begitu kah? Aku Atau lupa, kayak drama-drama kecil di belakang begitu kah? Iya, sebenarnya aku lupa. Waktu itu 1 tahun lebih gitu. Dan aku sungguh cuma multitalentan. beberapa kali multitalentan. Aku tidak menyangka. Tapi BTW kalau misalnya ada yang kepo pengen lihat kayak rate car ada kah?
Red card tuh apa ya? Jiper tuh artinya apa tuh? Jiji per atau jiper nih kayak tercengang gitu kah? Iya, jiper tuh Oh. kayak wow gitu. Kayak gitu. Oke, sorry kak, salah paham. Ini kalau misalnya ada yang mau kayak red card gitu ada kah? Siapa tahu kalau red misalnya card. Oh, kayak iya ada. kan kamu juga red main card. game. Siapa tahu ada yang kayak pingin hire kamu selaku voice actornya di game. Boleh. Ada bisa dilihat kan? Boleh, ada. Mana tuh? Seriusan nih? Kan nggak apa-apa, kan bisa tinggal aku pin. Gak ada kan siapa tahu yang nonton ini kan nggak ada yang tahu siapa. Orang mungkin mostly anonim, jadi kan nggak ada yang tahu di belakang siapa kan. Sebenarnya aku Siapa lagi tahu ada developer game di belakang. Kan nobody knows ya. Iya, nomor ini. Tapi jujur Li, mungkin belum saatnya soalnya aku sekarang lagi belajar yang namanya bikin website. Jadi aku mau bikin website kayak suarachloe.com. Jadi aku nanti emang aku udah punya pikiran kayak salah kalau nanti streaming, aku kayak mau langsung kayak iklanin website aku. Jadi guys kalau mau yang namanya voice over di aku, coba langsung aja ke website aku gitu lagi intinya. Jadi nanti ada pembeliannya di situ paling gitu. Wih. Tapi aku lagi masih belajar bikin website, mohon maaf. Tolong, aku masih sebulan kurang gitu paling. Gitu. Wih, bagus kak. Ini I am genuinely apa ya, happy dan aku kayak suka kak. Aku jujur aku suka ngelihat orang yang visioner kak. Jadi kalau misalnya ngelihat orang yang kayak tahu dia tuh mau ngapain ke depan dan kira-kira mau punya plan apa ke depan tuh aku suka kak. ATVO Depok. Astaga, bahag. Ada komentar juga, kalau itu VO kondang udah. Oke. Tapi nanti kalau misalnya sudah ada red card segala macam, mohon kak dikabari. Siapa tahu ada. Soalnya kan nggak ada yang, kita nggak tahu pintu mana yang kebuka kan kak. Dan kita kadang-kadang nggak tahu branding dan latar belakang orang di belakang. Siapa tahu ada developer mungkin yang pingin ikut dan denger. Siapa tahu ini orang kayak lumayan juga kalau dia jadiin voice actor ya. Begitu. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu ya. Udah kak cukup. Cukup. Kita lanjut kak. Ada pertanyaan dari Dia Chan. Buka channel YouTube buat ASMR misu-misu nggak kak? Nggak ada, aku nggak ada buka channel kayak gitu. Dan kayak gameplay aja sih YouTube channel aku. Gameplay dari stream tips. Jadi kayak di upload di YouTube gitu. Jadi aku udah mager yang namanya edit. Karena aku ada banyak bla bla lah, planning dan lain-lain. Gitu. Mau tanya dong kalau begitu, aku juga pernah WMR dengan seseorang yang juga voice actor di belakang. Really? Tapi dia tuh semacam voice over dan dia kayak ngebaca skrip gitu loh. Kayak ada apa ya namanya? Aku mau bilang R4R tapi kok bukan R4R ya? Kalau di Reddit kan ada beberapa yang kayak voice actor gitu loh, dan kita bisa baca skrip yang gratis dibikin orang, kemudian kita kayak acting, kemudian dipublish di YouTube, kemudian dipublish di akun-akun dewasa misalnya kayak begitu. Ada yang bikin begitu-begituan juga kah? Enggak sih. Aku lupa apa namanya kemarin ya. Kamu pernah dengar nama username Vincent Venenzi Vogel tidak ya? Nope. Dia itu tergabung ke beberapa akun dan dia ada contoh beberapa apa ya ini namanya? Audio roleplay. Nah, roleplay itu dia yang ku cari kak namanya. Roleplay itu kayak kita jadi orang lain gitu kah? Betul. Itu kan ngebacain acting suara dari skrip. Ada yang skripnya dibayar, ada skripnya yang gratis kak. Gitu ya? Ya betul. Dan dia nge-publishnya di YouTube salah satunya. Lumayan tuh. Aku pikir tadi kamu ada bikin begitu juga. Gitu. Enggak, aku nggak bikin gitu. Aku biasanya buat klien sih gitu. Oke. Ada komentar kak. Seandainya 60-70% hobi saya juga digeluti serius sampai semi profesional, baru aku juga seperti itu. Berat cuma kurang disiplin. Tapi Chloe sendiri juga kayak nggak punya banyak waktu kan? Barusan Chloe juga bilang sendiri, hasil streaming nggak ada edit lagi, soalnya nggak punya banyak waktu kan ya di belakang. Iya. Belajar ini kadang aku kalau lagi stres main game lah intinya. Palo gitu. Palo. Intinya gitu. Enggak. Kita lanjut kak kalau begitu. Sudah habis pertanyaan dari viewer. Yeay.
Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan Kak di-redeem pakai channel point. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan dari aku selanjutnya. Kenapakah mulai nge-stream di Twitch dan sejak kapan? Stream di Twitch tuh tahun 2023 akhir. Baru 2 tahun. Sorry. 2023 kayak pertengahan. Berarti baru 2 tahun. Juni. Iya, baru 2 tahun. Oh, oke. Kenapa pilih Twitch? Jadi awalnya tuh aku tuh suka nontonin yang namanya streamer-streamer yang main game-game RPG yang aku suka. Jadi aku mau melihat reaksi mereka, dan itu tuh biasanya ada di Twitch. Di YouTube Contoh? jarang. Ada pokoknya salah satu streamer favorit aku, Karkala. Sama Iya, Karkala. Ada streamer itu lumayan game-game RPG, sorry. Game-game apa namanya? Game-game jadul lah. Karkala. Ini kah Iya, alasannya kenapa kamu kadang-kadang mostly Iya. gamenya retro? Iya, aku karena terinspirasi sama dia, Karkala. Oh, Suka banget sama dia. oke. Begitu. Kemudian akhirnya memutuskan untuk aku pengen nge-stream juga lah begitu. Ya, aku kayak pengen deh kayak terinspirasi sama si Karkala. Aku kayak pengen kayak dia gitu. Aku coba deh aku stream gitu kan, awal stream. Terus ya udah aku jadinya awalnya sih aku susah ya kayak membangunnya, karena aku gak mau lebih ke arah luar negeri pakai bahasa Inggris gitu. Aku belum bisa ke Indo gitu, nggak tahu kenapa aku kayak pengennya bahasa Inggris deh aku streamnya gitu kan. Ya aku juga Udah. awal-awal gitu. Kemudian Iya kan? semakin kesini tapi kita lebih berkembang di dalam. Iya, makanya aku Iya mikir kan? lagi. Aku mikir bahasa Inggris, tapi ternyata kok nggak naik gitu kan. Tapi kayak aku mikir ya udahlah kita jadi bahasa Indonesia gitu kan. Dan ternyata berkembang sampai sekarang kan? Gitu. Oke, 2 tahun lumayan juga itu perkembangannya. Tadi mau tanya Iya. apa ya masalah Karkala. Kemudian kenapa pilih Twitch? Kenapa tidak langsung ke YouTube? Sekarang kan ada beberapa streamer di Twitch yang juga udah pindah ke sebelah, atau sekarang sudah mulai sedikit-sedikit beralih ke sebelah. Kenapa tidak di sebelah mulai di YouTube? Nggak tahu kenapa lebih enakan di Twitch. Aku lebih nyamanan di Twitch. Lebih gimana ya? Mungkin karena aku lihat Karkala yang pertama kali di Twitch, jadi aku milihnya tetap di Twitch gitu. Aku konsisten di Twitch gitu. Oke. Ini ke depan sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, ini ke depan apakah ada rencana melebarkan sayap ke sebelah? Belum ada. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Baca komentar sebentar. Ada komentar tadi. Stres main Palo tambah stres kata Nichigatsurin. Benar. Oke, stres tuh mestinya main Shadow of Colossus, God Hand, Normal Heart. Kalau PS2, kalau PC era zaman sekarang mainlah Code Vein. Dijamin lu saraf. Do you know this game? Cuman taunya God Hand doang sih, yang PS2. Ini Oke. apa Code Vein aku kurang tahu sih. Kayaknya pasti game-game yang kayak Elden Ring kayaknya sih ya nggak sih? Aku Nggak belum tahu pernah main deh. Code Vein, tapi si Alex di channelku kan Chloe mungkin tahu ya. Atau mungkin viewer lain mungkin tidak tahu, tapi di channelku itu bisa request game Kak via channel point atau via berbayar via Coffee. Alex suka request game-game jadul kayak PS1, PS2, kemudian Nintendo, NES segala macam. Jadi aku sebenarnya fitur aku bisa main game dan request channel point di channel Chloe juga ada kan, tapi jauh lebih mahal daripada channel Kak. Ya, Tapi kalau di sengaja. channelku harganya tidak semahal itu. Cuma sebenarnya dengan itu aku tuh kayak ke-expose dengan banyak Game-game. ide-ide yang aku nggak tahu, dan aku nggak tahu game-game sebelumnya Kak. Banyak sekali. So satu sisi saya sebenarnya bersyukur karena aku kayak dikenalkan dengan yang baru yang aku nggak tahu sebelumnya. Ada komentar, ada yang amfibi ganti-gantian ke sebelah, salah satunya toko kita juga yang lain. Inisial DB. Siapa DB? Kita lanjut apaan? dulu gitu ya. DB ini kayaknya Bang Deus Belmont kayaknya yang dibilang. Kita lanjut kalau begitu. Tidak, aku tidak sering Kak. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari viewer tadi. Lea Kill menanyakan, gak ada niat bikin audiobook? Audiobook tuh kayak gimana ya? Kayak Audible. Pernah denger nama Audible? Enggak. Audiobook Itu tuh kayak
audiobook kayak buku tapi dibacain per chapter. Jadi streamnya kayak gitu, audiobook gitu kah? Streamnya atau gimana? Ini kayaknya ditanyain tuh lebih ke konten. Kamu kayak nggak pernah konten. nggak pernah Enggak. coba cari audiobook gitu kah? Audiobook itu Enggak, basically kayak konten, kayak novel tapi beraudio, buku yang ngomong sendiri. Ya betul. Oh, Basically kayak paham, misalnya kamu baca buku tapi nanti ada pendamping untuk ngebacain audionya gitu loh. Kayak Jadi jadi mungkin pas- kita tuh jadi third personnya gitu ya, third personnya. Kayak orang yang bacain doang. Basically gitu Iya. kalau aku ngelihatnya. Soalnya Dongeng kita lah basically ya betul. Jadi kalau misalnya kamu tuh mungkin ya aku tuh kayak ngelihat niche pasarnya itu misalnya kamu tuh kayak sibuk kemudian nanti kayak tapi pingin denger buku ini, pingin baca buku ini tapi aku lagi sibuk nih bersih-bersih. Kemudian aku bisa cari audiobook. Nanti bisa denger. Jadi aku kayak tetap nyimak misalnya aku lagi mau baca Air Cinta tapi aku gak punya waktu, tinggal denger audiobook kayak podcast biasa. Oh, oke. Nisanya ke sana kalau ngelihatnya. Bisa Contoh. jadi tuh, aku bisa jadi ide aku juga tuh kayaknya. Bagus tuh Betul. audiobook. Di komentar ada komentar kak. Di komentar ada komentar. Di komentar ada yang ngomong di Spotify bukannya ada audiobook kata Leakil. Ada. Oh iya. Betul. Oh ada ya. Ada Podcast seharusnya. masuknya ya? Kalau nggak salah ya. Betul. Masuknya podcast. Ini Oh. masuknya ke genre podcast tapi bukan podcast kayak kita ngomong segala macam. Tapi ke podcast kan ada Oh, banyak iya, iya. jenis ya. Oh iya ya, kayak interview dan lain-lain gitu ya. Betul. Podcast. Ada yang monolog juga kan. Dan Oh, ya dia nggak harus novel kak. Kadang-kadang ada buku-buku yang lain kayak buku lifestyle segala macam. Tapi memang kesana sebenarnya niche-nya aku ngeliatnya. Kita lanjut kak kalau begitu. Ada pertanyaan dari aku selanjutnya. Mulai. Biasanya nge-stream apakah di Twitch? Apakah hanya main game single player saja atau juga terbuka untuk multiplayer? Dulu ya pas aku awal main game itu retro RPG sama horror games biasanya. Nah kalau sekarang tuh lebih ke variety ya, karena aku beda lagi, jadi lebih ke variety, kayak game-game sekarang tapi kayak yang baru mungkin demo ya, early access gitu sih. Oke. Kadang aku juga sepengen aku stream juga sih kalau untuk sekarang ya, karena aku lagi sibuk dengan in real life aku juga gitu. Nah Ini aku juga kepikiran, kepikiran? ya kepikiran mau masuk lagi ke RPG, ke retro lagi, tapi aku masih belum tahu kapan. Ini kamu yang early access tadi beli gamenya atau demo? Like literally demo? Kalau yang early access tuh terakhir aku beli Mage apa ya, aku lupa. Baru Mas Adli, Mage Arena. Soalnya kan kalau early access itu bayar ya, bukan yang kayak Iya, bayar. demo. Kalau demo kan gratis ya. Iya Mage Arena. Gitu sih. Itu bayar murah, Mas Adli ayo main ya. Gak ada waktu kak. Aku juga nggak terlalu cocok main game PvP. Ini kamu kalau misalnya ada yang misalnya ngechat, misalnya aku nggak tahu apakah itu kebuka untuk umum ya. Cuma kalau misalnya ada yang ngechat kayak game The Carters 2 yang kamu menang dari Peter Wongso, itu kalau misalnya ada yang ngechat di chat room bisa join bareng tidak ya? Bisa. Dengan senang hati. Itu mesti Bisa, temenan di Steam dulu biar bisa main bareng. Enggak sih, biasanya ada kode room gitu. Jadi misalkan kode room di input nanti bisa satu tim gitu. Enggak satu tim, kayak satu rival gitu. Oke, nggak mesti ada kode room. Oke. Terus kalau misalnya kamu ada yang ngajak kalau mau lagi main Valo DKK itu kalau misalnya ada yang ngajak langsung diterima atau pilih-pilih dulu? Kadang selama ini sih aku nggak ada yang tiba-tiba random ngechat gitu, Kak mau main gitu, nggak ada sih. Kalau untuk Valo ya kayak pasti teman-teman deket gitu, kayak Buaya, Shu atau dan lain-lain gitu. Oke. Gitu. Aku mau tanya satu lagi kalau begitu kak sebelum masuk ke break. Alasan main game retro ini aku mungkin agak menyinggung sedikit. Cuma kalau misalnya kamu main retro dan main game-game jadul, kadang-kadang kan streammu patah-patah ya. Itu karena device kah sebetulnya alasan kenapa main retro? Kan spek sebenarnya tidak terlalu penting ya sebenarnya untuk yang retro, karena kan tidak terlalu demanding ya dibanding game baru yang modern. Ya benar. Jadi emang dulu aku streamnya pakai laptop. Alasannya sekarang udah pakai PC? Iya pakai PC. Oh oke. Iya. Tapi sekarang masih patah-patah kah?
Kayaknya udah enggak deh, udah lumayan bagus sih sekarang. Kadang sih patah-patah karena itu internet biasanya, bisa lah internet wifi. Oh, Gitu. oke. Sekarang ini pakai PC sudah tidak patah-patah dan sudah mulai meninggalkan retro kah? Sudah pindah ke yang lebih modern? Iya, tapi aku masih mau ada kepikiran mau bikin retro lagi gitu. Jadi kayak kan niche aku kan retro, kenapa aku nggak balik ke retro gitu? Aku mau balik ke situ tapi masih dipikirkan. Oke, kembali ke akar begitu ya. Oke. Ada komentar Kak dari Corona Miss Kelly. Yang pasti ada random chat itu cuma Gartic. Main Gartic juga Iya. Kak di stream? Iya main Gartic. Aku berapa kali main Gartic ya, Gartic Pons. Dan itu, nah yang Gartic Pons tuh baru ada beberapa orang yang tiba-tiba masuk join gitu. Dan itu aku pilih-pilih kalau yang itu baru, yang Gartic Pons. Kalau misalnya orangnya nggak dikenal di kick? Mostly sih kalau yang luar negeri. Karena gimana ya, kita semua tuh kayak setuju kalau misalkan main Gartic Phone tuh lebih ke orang Indo aja lebih enak gitu untuk penyampaian dan lain-lain gitu, kayak gambarnya biar bisa enak aja gitu. Soalnya gimana ya? Aku pribadi, kamu tuh kan perempuan ya. Ini bukan aku kayak apa ya, seksis. Cuma aku kayak pingin bilang kan selaku perempuan biasanya kan sebenarnya lebih rentan gitu ya. Kayak yang harass itu kan banyak ke perempuan targetnya, apalagi kayak follow. Mungkin orang kayak mikir kayak perempuan tidak sewah laki-laki dari skill, padahal kan bisa bersaing ya. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya main Gartic kan sebenarnya lebih rentan untuk dijahili. Mungkin ada yang troll kalau misalnya dapat yang random, kan lucu nanti kalau lagi seru-seru ternyata tiba-tiba gambarnya nggak senonoh, kan nggak enak ya. Nah itu. Aku kayak tadi khawatirnya kalau misalnya ada yang ngechat tiba-tiba random join nggak di kick, kalau nanti tiba-tiba dia ternyata gambarnya yang aneh-aneh kan yang kena kamu. Iya, masalahnya aku stream itu sambil stream gitu. Iya betul. Kan yang nggak nyaman nanti juga viewer ya, begitu aku mikirnya tadi Kak. Oke, ada komentar Kak. Mas aku cupu Gartic bangkain lebih ngeri. Oh, kain setuju kah? Kenapa? Kain setuju kah? Iya. Oke, ada komentar Kak, sering banget Mas dari gambar lucu jadi politik karena orang luar. Nah ya, sebenarnya aku kayak khawatirnya ke sana kalau misalnya ada Gartic dan kita nerima orang random. Kalau orang dalam kan kita mungkin bisa tahu ya, joknya udah sesuai. Tapi kalau misalnya sama orang random kan agak-agak nanti gimana kalau misalnya nggak cocok ya, gitu loh. Ada apa tadi komentar? Lebih lucu nggak sih Kak? Chloe, kata Corona Miss Kelly. Kenapa Chloe? Apa itu? Aku juga tidak menangkap. Lucu apa nih? Gartic kah maksudnya? Mungkin. Kita lanjut Kak kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer sementara itu sebentar ya. Pertanyaan dari Atelier Yukinon. Ada rencana beli The Jackbox Party Pack kah kalau open party? Enggak. Kenapa tuh? Jackbox Party tuh yang ini kan ya, ntar? Yang gamenya banyak dan bisa main bareng-bareng sama orang. Jujur Li, emang wait, itu gratis gak sih? Enggak Kak, joinnya gratis. Tapi kalau misalnya yang satu mesti punya. Aku dulu sering mainin di Discord sebenarnya. Oh wow, 200.000. Wah. Ya satu aja yang punya. Oh, harus satu orang ya. Nanti sisanya bisa ya yang bayar hostnya aja. Nanti yang lain bisa gabung via Jackbox.tv. Terus tinggal masukin kode. Udah. Gak tau apakah ada di Game Pass atau tidak ya. Aku gak ada Game Pass sih. Tapi ini kalau misalnya dimainin bareng-bareng sama teman-teman seru. Tapi lebih ngarah ke area barat sih sebenarnya beberapa game. Soalnya beberapa game kayak budaya itu emang ke arah barat sebenarnya. Lebih cocok. Begitu. Tapi nggak ada rencana beli dan nggak pernah main Kak BTW. Aku lebih kayak suka yang kayak Gartic gitu-gitu. Terus Just Act Natural yang lucu-lucu sih, paling kayak yang fun aja gitu, kayak gitu aja sih. Just Act Natural. Oke. Uno paling nanti next. Uno. Oke. Aku suka Uno Kak. Yeah, let's go. Dulu soalnya pas lagi offline, pas aku kuliah aku sering main Uno sama teman-teman, terus seru.
Masalahnya suka. Bikin sakit mental gak? Suka Kak, aku suka Uno. Soalnya dulu kalau misalnya aku main Uno aku suka menang. Aku tuh gimana ya? Aku tuh suka. Aku kalau Uno tuh kayak apa ya? Aku tuh kayak diem. Kayak aku mengamati orang abis ini dia bakal ngeluarin kartu apa ya. Aku kira-kira abis ini kalau ngeluarin kartu ini kira-kira menang atau tidak ya. Jadi aku kumpulkan tik 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 tik, nanti di ujung aku mati Kak abis menang. Oh. Jadi bisa tahu kapan mau ngeluarin kartu tambah 4, kartu yang pelangi petak dan segala macam. Biar aku bisa tahu kalau bisa ditumpuk biar orang lain jadi kalah Kak. Tapi itu dulu pas kuliah ya. Sekarang bisa, masih bisa lah. Tapi sekarang aku belum pernah main Uno lagi. Sejak kapan aku kayaknya nggak main Uno? Ya mungkin 3 tahun terakhir. Begitu Kak. Tapi ya kalau misalnya mau mabar Uno silakan Kak di request. Boleh. Boleh. Tadi ada komentar di atas Kak. Panggilan Chloe di aku emang Chloe Mas Adli. ya, sekali. Oke. Nah dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Tadi aku sudah habis. Kalau begitu kita break dulu Kak Chloe. Let's go. Setelah ini ada 3 lagu. Sebentar ya. Uno emang gratis 99.000. Bukannya ada Uno gratis ya? Enggak. Oh, salah aku bayar. Kak. Salah tangkap aku Kak. Kita lanjut kalau begitu. Setelah ini ada 3 lagu. Ada request dari Glovin, Cheese dengan Jeep Date, Home Date. Kemudian ada Peter Wongso request Day 6, Where the Sea Sleeps. Ada request satu lagi dari Colmillian, Sayonara I Love You dari Cliff Edge dan Gia Mei. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya sementara kita break sebentar ya. Sampai jumpa di segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan Chloe, bintang tamu kita pada malam hari ini.